Selamat sore, Shalom. Hari ini saya ingin membaca Yakobus pasal 3 ayat 13 dan seterusnya. Begini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka khususnya di tengah-tengah jemaat harusnya ada ketenteraman, karena jemaat itu saya dan saudara semuanya harusnya itu mempunyai hikmat, berbudi, menyatakan perbuatan kita dalam hikmat yang dari atas, lahir dari kelemah lembutan. Namun demikian, kenyataannya kan tidak semulus itu. Ada banyak kekacauan terjadi, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita, di dunia maupun di tengah-tengah jemaat. Nah, saudara-saudara, siapa dalang dari semuanya itu? Begini, saudara, ada orang yang suka bilang gini, jangan dikit-dikit nyalakan iblis. Iblis tidak berbuat apa-apa, disalahkan. Kalau ada malapetaka, kalau ada hal yang buruk terjadi, iblis tidak berbuat apa-apa, disalahkan. Jangan gitu dong, gitu. Saudara, setahu saya, iblis itu selalu berbuat jahat, karena Alkitab mengatakan demikian. Iblis lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling, mencari siapa yang dapat dimangsanya. Iblis tidak pernah berbuat apa-apa. Ya, iblis selalu berbuat yang jahat untuk menimbulkan kekacauan, untuk menghancurkan. Saudara, jadi anggapan bahwa jangan nyalahkan iblis, lalu mau siapa yang disalahkan terhadap semua kekacauan, terhadap semua malapetaka, terhadap semua tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kan mesti ada penyebabnya. Ya, baik kalau sekarang orang bilang, ya itu memang salah saya. Tapi orang zaman sekarang kan cenderung membenarkan diri sendiri. Ya, salah ditegur juga malah melotot. Orang zaman sekarang ini cenderung mau membenarkan diri sendiri. Saudara-saudara, lalu mau nyalahkan siapa? Jangan nyalahkan iblis. Jadi diri sendiri bukan tidak salah, iblis tidak salah, jadi siapa yang salah? Apa Tuhan? Apa kita mau menyalahkan Tuhan? Tapi banyak orang mau menyalahkan Tuhan. Lalu ngomongnya gini, ya seperti yang kemarin saya singgung dalam renungan kemarin, Tuhan, mengapa Engkau menimpakan pencobaan yang sebegini berat dalam kehidupan saya? Kekacauan, malapetaka tidak habis-habisnya. Jadi Tuhan yang salah, begitu. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Harus kita pahami sungguh-sungguh dalam kitab Yakobus ini pasal 1 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan kemudian bahkan di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, kalau orang dicobai jangan berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun dengan kejahatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita bilang jangan menyalahkan iblis, tapi aku nggak salah, nyalahkan Tuhan. Ini kan pikiran yang sesat, ya, pikiran yang salah, ya. Orang yang sudah nyalahkan Tuhan itu kan cenderung menjauh dari Tuhan, ya. Lama-lama murtad. Kenapa? Karena habis Tuhan menimpakan banyak pencobaan dalam kehidupan saya, Tuhan menimpakan banyak kepahitan dalam hidup saya. Saudara, Tuhan yang memberikan ketertiban, Tuhan yang memberikan roh penguasaan diri, sukacita, kelemah lembutan, ya. Hikmat yang dari Tuhan menyebabkan segala sesuatu bisa berjalan dalam tatanan yang baik. Dan tadi dalam Yakobus pasal 3 ayat 14-16 khususnya di situ dikatakan bahwa kekacauan, ya, iri hati,
mementingkan diri sendiri, itu berasal dari iblis, dunia, dan diri sendiri. Ya. 3 yang bekerja bersama-sama untuk mendatangkan semua kekacauan dan kejahatan di dunia ini. Ya. Iblis, dunia, dan aku. Saudara-saudara, iblis dalam semuanya itu, bukan Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Itu masalahnya, saudara. Ya, kita mesti tahu dalam semuanya itu iblis tambah aku dan dunia. Satu, iblis dilawan. Aku bertobat, dunia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sendirian. Terhadap aku yang bertobat, iblis yang sudah lari. Lawanlah iblis, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Dan kalau Allah mendekat kepada kita, kita mestinya hidup di dalam hikmat yang dari atas. Dan kalau kita hidup dari hikmat dari atas, maka kehidupan itu adalah kehidupan yang sejahtera. Ya, jadi marilah kita mencamkan apa yang dikatakan Yakobus ini. Ya, hiduplah dengan hikmat yang dari atas. Kemudian jangan turuti kata aku, kata dunia, dan iblis. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tuhan memberkati saudara, hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin.